Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumal jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang merintahkan kita untuk selalu bertakwa kepadanya, terus menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan membalas salatnya 10 kali. Salawat dari Allah adalah ampunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang apa yang terjadi sekarang ini. Virus corona dari Wuhan, Cina, yang mulai membuat penduduk negeri kita ini gelisah. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika, bahwa virus corona adalah kelompok virus yang umumnya menjangkiti kepada hewan. Hanya dalam kasus yang jarang terjadi dapat ditularkan pada hewan ke manusia, seperti yang terjadi di Wuhan, Cina. Virus corona dapat membuat orang sakit pneumonia Wuhan atau pneumonia Cina. Penyakit ini berbeda dengan jenis penyakit pneumonia biasa, karena jenis virus ini yang berbeda pula. Bagian tubuh yang terserang biasanya adalah saluran pernapasan atas ringan sampai dengan pernapasan sedang, mirip seperti flu biasa. Gejala-gejala yang muncul meliputi pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam. Untuk demam, yang membedakan dengan gejala penyakit lainnya adalah waktu, sehingga serangan atau inkubasinya yang lebih lama, yaitu mencapai 14 hari. Badan Dunia WHO menyatakan bahwa virus dapat menyebar dari kontak manusia dengan hewan dan manusia dengan manusia. Hingga saat ini belum diketahui hewan apa yang menyebabkan virus tersebut. Dugaan sementara mengarah kepada ular dan kelelawar. Berikut adalah nasihat dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, salah seorang guru besar di Universitas Ilham Madinah dan pengajar di Masjid Nawawi, yang diringkas
dan dikembangkan bagaimana kita seharusnya menyikapi virus yang satu ini. Sikap yang pertama adalah kita bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala sesuatu terjadi atas izin Allah, terjadi atas kuasa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa an istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'at aqlam wa jafatis suhuf. Ketahuilah bahwa apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan untukmu, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan dia berkata bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Jamaah rahimakumullah, sikap yang kedua adalah menjaga aturan-aturan Allah. Ingat, kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, memperhatikan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, nasihat beliau kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian sikap yang ketiga, jemaah rahimakumullah, ingatlah keadaan seseorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Dari Syuaib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li hadin illa li mu'min in asabatu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah. Sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, sikap yang keempat adalah melakukan ikhtiar dan sebab. Melaksanakan sebab dan melakukan berbagai upaya
untuk mencegah terjadinya wabah, atau yang sudah kena mengobatinya. Sebab mencari sebab dan berikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurhu dhalikal yawm sumun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari memakan 7 butir korma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk menghadapi wabah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan dalam hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza sami'tum ta'un bi ardin, idza sami'tum ta'un bi ardin, fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, fala takhruju minha." Muttafaqun alaih. Apabila kalian mendengar wabah ta'un, wabah penyakit melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedangkan kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sikap yang kelima adalah memperkuat diri dengan zikir, terutama zikir pagi dan sore hari. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Thalatha marrat illa lam yadurru syai'." Tidaklah seorang hamba membaca di pagi hari dan sore hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, dibaca 3 kali, maka tidak ada sesuatu yang membahayakan baginya. Kemudian disebutkan di hadis lain, man qara'a bil ayataini min akhir suratin Baqarah fi lailatin kafata. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila min rabbih sampai akhir ayat, maka ia akan diberi kecukupan, dijauhkan dari segala macam bahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga anjuran membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas pada pagi hari dan sore hari. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu. Thalatha marrat takfika min kulli syai'." Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, maksudnya adalah Al-Falaq dan An-Nas, saat petang dan pagi sebanyak 3 kali, maka itu mencukupkan diri dari segala sesuatu. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Kemudian juga ada doa yang dibaca pada pagi hari dan sore hari. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa fawqi wa a'udzu bi'azamatika min tahti. Semua bisa diamalkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan. Kemudian sikap yang keenam adalah jangan percaya dengan berita-berita hoax dan pintar-pintar menyaring berita. Wajib bagi seorang muslim tidak hanyut
dan terlena dengan kabar-kabar dusta atau kabar yang biasa disebut kabar hoax. Misalnya, kurma harus dicuci karena mengandung virus corona yang berasal dari kelelawar. Ini adalah info yang tidak benar. Kemudian virus corona bisa disembuhkan dengan bawang putih. Sampai sekarang ini belum ditemukan bagaimana bisa mengobati virus corona. Yang hanya itu mempertahankan diri, memperkuat tubuh agar tidak gampang terserang oleh penyakit. Kemudian berita hoax selanjutnya adalah HP yang dari Cina dapat menurunkan virus corona. Ini berita yang tidak benar, karena virus corona tidak bisa hidup jika menempel di benda mati. Seorang muslim harus pandai menyikapi berita dengan cross check terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian sikap yang ketujuh adalah bersabar. Sebagaimana firman Allah SWT, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kemudian sikap yang terakhir adalah ingat bahwa musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa kepada agama, bukan musibah dunia. Ketika seorang agamanya rusak, maka itulah musibah yang paling besar. Seorang jauh dari agama, seorang keluar dari agama, itu adalah musibah yang paling besar. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Syurah Al-Qadirah yang berkata, sesungguhnya aku ditimpa musibah dan aku memuji kepada Allah karena 4 hal. Beliau ditimpa musibah bersyukur kepada, memuji kepada Allah. Yang pertama, aku memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa ini. Kemudian yang kedua, aku memuji Allah tatkala aku diberikan kesabaran atasnya. Kemudian yang ketiga, memuji Allah karena diberikan taufik mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kemudian aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku bukan musibah dalam agamaku. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmadu rabbi wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أزواجنا ذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك متبعين منيبين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.